sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Masih Pak, sebutan apa? Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI dan rekan-rekan KKS, kepala sekolah yang terlibat dalam KKS. Jadi Pak Wagub, jadi kedatangan kami yang pertama ini silaturahmi. Kami sudah kangen sama Bapak, lama dan tatap muka ya. Jadi ini kesempatan kita. Kebetulan kita pada beberapa hari ini, 2 hari kemarin kita sudah berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta nih Pak. Kemarin kita ke SMP Negeri 11 ya. Kemudian tadi ke ada ini Pak. Kemudian ke SMK 36 di Cilincing Tengah ya, Jakarta Utara. Kemudian nanti ke SMA 3 ya. Jadi memang dari hasil kunjungan kami banyak hal-hal positif yang dapat kita ambil yang mungkin nanti bisa kita aplikasikan di sana ya. Kalau memang kita masih dalam pembiayaan itu kelihatannya sama baik di daerah maupun di kita ya, itu keluhannya pada pembiayaan itu ya. Tapi saya lihat dari informasi-informasi dari kepala sekolah itu bahwa Pemda DKI itu
tuh untuk kalau kita dulu zaman kita bos APBD kita ya, itu kalau di SMK itu sampai 600 ya. Kalau kemudian di SMA sampai 400.000 ya. Sementara masih kurang. Enggak, kalau di Belitung Timur kan masih seperti yang dulu gitu ya. Masih zaman Pak Ahok dulu. Jadi segitu-segitu lagi sih. Kita gaji guru itu setahun 7 triliun. Gaji guru saja. Guru-guru sih itu kepala sekolah itu gede-gede gitu. Ini udah protes kena ganti lah. Kita tuntut. Jadi ini tentunya ya menjadi catatan kita bersama nanti mungkin dari kepala sekolah untuk bisa memberikan masukan-masukan ke pimpinan daerah kita di sana untuk bisa mungkin meningkatkan untuk biaya pendidikan kita. Jadi tadi Pak yang tujuan kita pertama tadi adalah silaturahmi. Kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya mau sebutkan aja satu persatu untuk rombongan kita ini lebih kurang 30-an. Itu ada kru pembawa kita setia itu Pak Agus Malebi, tokoh dari Repitur gitu ya. Jadi Repitur itu udah banyak sekali membawa turis-turis dari luar ke Belitung. Kemudian pemandu kita yang beda tipis dengan Pak Wagub, ini Pak Aku namanya. Karena ini Pak Ako gitu ya. Kemudian ini kepala SMP 2 Damar baru kita pakai untuk SMP 2 Damar, Pak Asmadi. Ini rekanan kita, ini Pak Robo Widodo ya. Kemudian Pak di dalam masalah perbukuan dia, Pak. Membuku dia, Pak. Pak Suhaimi sambil ya dari SMP 4 ya, Bangga. Pak Rinto, tidak pakai hak apa ya? Rinto aja ya. Pak Rinto dari SMP 2 Kelapa Kapit, Pak Sudi SMA Simpang Besar, Pak Ansori SMP 1 Simpang Besar, Pak Hairil ya, Pak Hairil itu SMP 3 Manggar, Pak Firman Triono SMP 2 Simpang Besar, Pak Andi Irawan SMA Kelapa SMA Kelapa Kapit, Bapak satu gurunya itu Sunarsi, kemudian Pak Budi Supriat Moko SMP 5 Manggar, Ibu udah Pak Bu Gusti SMP 1 Kelapa Kapit, Pak Samsudin itu SMP Negeri 1 Simpang Mulia, Pak Pulung ini SMK baru Pak kita sedang ya baru buka 1 tahun ini makanya dari kita ke SMK Jakarta baru SMK tidak semua. Berikutnya Pak Sarman, nah itu dari SMP 1 Dendang ya, Pak Sukoyo itu calon SMP 2 Dendang karena SMP-nya baru dibangun tahun ini, baru operasional kita Pak ya. Jadi tahun ini insya Allah kita ada 2 sekolah, itu SMP 2 Dendang sama SMA 1 Damar. Tahun ini kita buka, belum ada SMA-nya di sana. Kemudian berikutnya Pak Asep itu staf ya, Pak Asep itu dari staf guru SMP 2 Simpang Besar, Pak Korwantoro dari SMP 3 Kelapa Kapit, Pak Asmi SMP 6 ya, kemudian Ibu Nurbedia MTS, kemudian Ibu Rusia SMP 1 Gantung, Ibu Titin ya, itu SMP PN dulu Pak Titin SMP sekolah PN SD PN Ciman Pak sekolah juga kan depan SMP Jebat tidak lumayan SMP tahun itu dari kecil loh SMP 3 udah PNS kan itu PNS kan semua bukan suami apa kemudian di PNS kan PNS kan iya Pak Omon iya lama tadi ikut aku ya PNS Pak Nasrul SMK Kelapa Kapit ya, kemudian Ibu Trisna ya, Ibu Trisna ini SMP 1 Manggar, kemudian SMA 1 Manggar, Pak Kito, Pak Suradianto itu SMK Negeri 1 Manggar, dan Pak Safarudin SMA Gantung Pak.
wanita kan istilahnya itu. Yang terakhir di Sumbawa lebih bagus kan? Iya, jadi tentunya ini suatu kebanggaan nih bagi kita bersama, Ibu Kepala Sekolah. Kalau Pak Ahok tidak di sini, belum tentu kita bisa duduk di sini. Gitu kan? Dan ini mudah-mudahan kita doakan beliau bisa iya jadi lebih tinggi lagi ininya kan. Kita doakan aja sehingga ya kita bisa bersama-sama juga nanti datang ke sini lagi. Beda ruang aja. Jadi itu jadi dari kunjungan tadi kita Pak, memang ada hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi yang positif dan tentunya akan kita aplikasikan di sana. Kita juga mohon masukan dari Pak Wagub ya, kira-kira apa untuk bisa memajukan pendidikan di Jawa Timur ini. Dan pada kawan-kawan nanti kalau memang waktu ada ini ya silakan kalau mau bisa bertanya jawab gitu ya. Silakan. Ya. Jam 5 atau jam apa tadi? Ya. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Saya sabar ini Pak Pak. Dari 3 sekolah yang kita kunjungi, ini ada satu hal yang saya anggap positif. Para kepala sekolah itu semuanya para sekolah Pak. Kalau mereka melalui proses yang Seleksi terbuka. Enak banget. Tadi saya sempat wawancara dengan di kepala SMK dari yang menarik ternyata proses seleksi yang Bapak laksanakan sebenarnya cenderung mereka tenang karena tidak seperti melalui yang dilakukan oleh kementerian melalui proses yang panjang, tapi belum tentu juga outputnya juga keluarannya yang bagus. Dan mereka juga menyadari kalau sebenarnya kita jadi kepala sekolah itu harus siap dengan seleksi itu sebenarnya. Ketika proses penempatan kompetensi kita juga sebenarnya tidak harus dipertimbangkan. Ingin saya satu pertanyaan sebenarnya yang mendasar dari saya sudah baca sebagai di Bapak. Ini menjadi pro kontra sebenarnya pada waktu awal digulirkan. Ada beberapa Dewan Pendidikan DKI Jakarta juga mengatakan ini bertentangan nanti kepala sekolahnya ilegal. Sudah digugat ya? Ya sudah digugat ke PT UN. Ya. Oleh karena itu mungkin saya ingin mengetahui karena Bapak salah satu pionir yang menggagas kegiatan ini, sebenarnya apa yang paling krusial mendasari bahwa untuk proses pengangkatan kepala sekolah itu harus melalui proses seleksi terbuka. Karena seperti kita ketahui ada lembaga inspeksi ini sebenarnya yang ditunjuk oleh Kementerian RP3 di Solo itu. Walaupun pada exitnya ada melalui pelatihan, ada in-on selama kurang lebih 6 bulan, proses panjang. Nanti dikeluarkan sertifikat seperti guru Pak. Sebelum dikatakan profesional, mereka harus melalui proses panjang sertifikasi juga kepala sekolah sebenarnya. Walaupun belum semua kepala sekolah di Indonesia yang melalui proses dari LP2KS ini, tapi secara bertahap proses ini akan dibuat. Mungkin di kesempatan yang sangat mulia ini Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kami sebenarnya. Saya secara pribadi sebenarnya pas waktu saya ada kesempatan pengen ketemu Bapak, memang itu sebenarnya Pak yang ingin saya tanyakan karena memang ini terus menjadi polemik panjang sebenarnya di masyarakat. Mungkin Bapak punya pemikiran yang mendasari mengapa hal ini. Itu saja Pak, saya terima kasih Pak. Langsung aja. Jadi sebenarnya ide ini waktu Komisi 2 DPR RI sebenarnya. Waktu di DPR RI Komisi 2 itu kita berpikir bagaimana PNS itu jangan diperalat oleh kepala daerah, tapi PNS juga tidak bisa menyandera kepala daerah. Kalau dulu kita bisa pecat. Ya, lalu kita ada permen dari Dikti. Tapi ini juga ada peraturan dari Menpan. Anda mau ikut yang mana?
kenapa kita lakukan seleksi? Kalau kita bicara jujur, terlalu banyak oknum yang bermain sogok menyogok sebetulnya selama ini. Karena Anda tidak pernah memiliki seorang kepala daerah yang berani bersih, tidak terlibat. Kalau melakukan kepala daerah, mungkin dari partai politik saya akan menitipkan, tolong dong ini keluarga, teman. Nah, karena seleksi seperti ini, kami tidak mau tahu. Tidak mau tahu ada seleksi. Kita pakai psikolog dari Mabes Polri. Ada interview. Yang kita mau cari apa? Sebenarnya kepala sekolah bukan suatu jabatan hebat. Ini hanya sebuah tugas tambahan dari seorang guru. Kalau apa yang dia ributkan sebetulnya? Paling soal komisi buku deh bos. Ini bisa kan? Paling bicara komisi proyek. Itu yang agak ribut gitu loh. Nah, di Jakarta ini sebenarnya terjadi pembajakan. Pembajakan apa? Anak saya tidak sekolah di negeri, sekolah di swasta di Tangerang Selatan. Yang bayar satu anak bisa 100 juta lebih. Tapi di Jakarta juga ada kelas menengah yang tidak mau menyekolahkan anak, bisa tidak mampu, bisa pelit. Jadi keuangannya cukup baik. Lalu apa yang dia lakukan? Mereka dengan komite, sebetulnya tanda kutip, membajak sekolah kami sebenarnya. Membajak sekolah kami dengan seperti apa? Mungkin yang jadi guru kepala sekolah sekarang ada taman sekolah dia dulu, jangan alumni di situ kan? Buat komite, lalu mereka kumpulkan uang, kepala sekolah digaji. Tunjangan 7 triliun. BRT cuma 600 miliar kira-kira, APBD 7 miliar. Kami bayar gaji guru 7 triliun, gaji saja. Kami menghabiskan 28% APBD untuk pendidikan. 28%. Kenapa yang terjadi di lapangan? Orang-orang kelas menengah ini merasa sekolah ini kurang hebat, gurunya kurang hebat. Lalu datangkan guru les dari luar yang hebat-hebat. Boleh tidak? Boleh. Kalau Anda pakai di luar jam sekolah. Ini tidak, kumpulkan uang bayar. Tidak mampu gimana? Ini udah ada laporan. Pakai jam kelas untuk mengajar. Kepala sekolah bisa jalan di tempat, guru jalan di tempat. Kenapa? Yang ngajar kan orang tua. Komite aja keluar itu. Dia dapat uang itu sampai. Kita ngomong 1 tahun pendidikan, semua nggak bisa. Terus izin swasta juga macam-macam pungli. Dinas pendidikan, pengawas PPATK melaporkan bagian pengadaan bisa punya uang transaksi 1 miliar, 2 miliar. Sekolah kita rehab, bangun sekolah berapa miliar kemarin? Bangun yang baru di Dendang berapa miliar? 2 miliar kan? Ya, 2 miliar. Di sini rehab sekolah bisa 4 miliar, tiap tahun ada rehab. Jadi kita coret, kita mau penggabungan di swasta. Karena kurang senang orang. Dan kurang bersama gimana? Ya tes aja semua. Siapa yang punya hati mau jadi kepala sekolah? Kalau dia bilang bagus, bagus dari mana? Mutu pendidikan DKI jelek kok, ngabisin gaji 97 triliun, kelakuan seperti ini, masih terima orang dari luar uang. Komite nggak masuk lagi. Saya datang ke sekolah harus ditampil yang paling hebat, sekolah pondokan yang bayar mahal. Itu sekolah udah dibajak. Komite yang bajak, dia nggak mampu bikin sekolah bajak sekolah negeri. Saya nggak bisa. Terus orang dites dulu kalau kita baru masuk. Orang yang bodoh yang pintar ditesnya sama. Aku selalu bilang sama Sayono kan, camat kawan aku. Sayono lebih pintar dari aku waktu SMP dulu. Kenapa? Karena aku sarapannya telur, susu, coklat lengkap di rumah. Sayono belum tentu makan susu coklat. Ya saya protein semua lebih baik. Saya belajar lebih baik, buku saya lebih baik. Ya saya wajar dong juara hebatnya. Nah tapi sekarang untuk masuk sekolah ujian perintah. Nah anaknya bisa kursus yang makan enak. Pasti. Makanya di Jakarta 40% usia 16-18 tahun itu enggak bisa. Kenapa nggak bisa sekolah? SMA negeri kami terbatas. Sekolah swasta, transport mahal, mau makan mahal. Beda dengan Belitung, boleh pulang ke rumah minum, sekarang pun susah kalau jauh. Beda waktu uji MRT ke rumah si Bibi, minta minum. Waktu di SD ke rumah Musiani, di Gantung, SD 3, untuk numpang minum. Sekarang mana ada orang numpang minum? Suruh di Aqua kamu.
Kalau saya kadang-kadang ke warung-warung waktu saya kecil, bapak saya turun naik mobil. Ada minum enggak? Wah, ambil teko, minum teh. Kalau sekarang ada minum, keluarin aqua, enggak ada minum garam itu. Mana kira-kira kasih kamu minum gratis? Keluarin aqua, suruh bayar. Jadi situasi ini yang membuat anak-anak miskin terdampak. 40% tambah sampai 18 tahun berapa? Kita kasih dia KJP, kalau dia ada pintar. Kalau dia ada pintar itu tabungan monas ATM. Kalau keluarga miskin diambil dari mak bapak. Nah, kita bikin sistem semi raya. 45% sekolah ini jatah untuk orang yang pas-pasan netnya. Gak boleh diadu dengan cara kapitalis. Supaya anak yang tinggal di daerah situ bisa tinggal. Lo boleh gak kita kumpulkan uang lagi komite? Karena merasa ini tidak cukup. Ini seperti ikut tur kan? Ikut tur makan minumnya sama kan? Boleh gak Pak Sarjono merasa aku mau jus? Boleh, bayar sendiri. Kira-kira gitu kan? Kalau kita ke restoran makan kan? Bayar sendiri. Nah ini juga sama. Di sekolah yang kumpul-kumpul mau kumpulkan uang, mau ke Turki, boleh. Tapi harus buat satu aturan. 30% yang tidak mampu harus tanggung. Tapi di lapangan apa terjadi? Ngambil jam kuliah jam sekolah yang sama, les Inggris. Lalu yang tidak mau bayar diusir, gak boleh belajar gitu. Nah, kamu mau mempertahankan mental kepala sekolah seperti ini. Terus kamu tunggu, mereka berlindung di balik permentitas. Harus siapkan sekian tahun, mesti sertifikat, gak ada urusan. Kepala sekolah gak perlu terlalu pintar, yang penting jujur. Kalau udah jadi guru sudah tidak bodoh kan? Jadi guru udah bukan idiot kan? Tuh kita sepakatkan di awal. Kepala sekolah adalah tugas tambahan dari seorang guru. Bukan dari sini ya Pak. Tidak hanya bikin seperti ini. Ini membuat jenjang ini nyogok kayaknya susah. Bikin kepala sekolah. Kita nggak setuju. Kembali tutup aja. Kita tunggu siapa yang mana. Kamu mau pecat kamu macam-macam. Tuh periksa harta kamu. Kalau harta kamu nggak sesuai dengan pajak, mobil kamu nggak sesuai, kamu mau buru dengan pajak. Nggak boleh kerja sama dengan dirjen pajak. Kamu mau main mafia, ini kan main mafia film Al Capone kan? Kejar pajak. Jadi itu dasar. Jadi kepala sekolah apa itu? Ya karena itu tadi, mungkin rezekinya hilang. Nggak masuk. Lalu kita masukkan ke kepala dinas yang baru. Wakil dinas semua kita potong semua, keluarkan. Kepala dinas sebagai banyak potong semua. Masukkan orang bukan dari dinas pendidikan. Semua protes, maunya kita. Masukkan orang di bagian organisasi tata laksana di sini Ortara. Kamu obrak-abrik itu. Yang mendatang ketemu saya minggu lalu dia lapor, Pak, saya sudah kunjungi 48 sekolah. Lalu mereka nggak tahu dia ada balik, sekarang nggak pernah dia. Masukkan orang dari luar, kecil-kecil botak lagi kan. Dia berada orang biasa masuk ke 46 sekolah yang dia kunjungi, 46 sekolah itu tidak ada kepala sekolah di dalam hadir pula. Orang protes, siapa berani protes? Kepada Tiongkok punya bilang apa? Gak usah sombong kamu. Anakmu sekolah di sekolah saya, mau ribut, nggak mungkin ribut kan? Nah itu mentalnya aja. Sementara guru-guru baru yang belum diangkat, ya karena belum diangkat semua nih. Saya lagi urus ini di komisi 2. Guru-guru honorer ngajar setengah mati. Begitu jadi PNS, santai setengah mati. Aman, gaji besar. Ya berapa besar loh gaji itu? Bisa ada 12 juta semua. Wih, 7 triliun gaji guru. Gaji saja. Belum lagi beli-beli buku, bangunan-bangunan ada komisi-komisi lagi. Gak usah dihitung gitu. Belum lagi ngajar di luar. Ini fakta. Kita sikap. Terus mereka kasih pesan pada saya. Anda jangan menghina guru, nanti repot. Kepala sekolah. Saya bilang saya tidak berani dan tidak menghina guru. Tapi yang saya hina, yang saya bantai sekarang adalah penjahat yang aku guru. Guru tidak seperti itu. Saya menghargai guru, menghargai kepala sekolah. Tapi yang seperti itu bukan guru, bukan kepala sekolah. Anda jelas? Tapi saya tidak menuduh semua jelek. Makanya saya suruh tes sesama guru. Dites.
kita nilai. Nah, saya juga kasih kesempatan. Dulu, ini Republik ini kan Republik agak sedikit lucu dikendalikan namanya Republik kita ini. Formasi penerimaan PNS yang terbesar masa dulu itu apa? Guru. Karena kita butuh guru banyak. Yang terjadi apa? Banyak orang pengen jadi PNS, bukan mau jadi guru sebetulnya. Ngelamarlah jadi guru. Lalu setelah itu masuk, hatinya bukan guru. Kita butuh hati guru yang mau ngajar. Makanya lebih baik sekarang pindahkan aja mereka. Nggak mau juga, kenapa? Tunjangan kinerja daerah guru besar, ya bukan tidak besar. Udah kita perbaiki lah supaya besar tidak pindah. Lebih baik kurang guru, seleksi guru baru lebih baik. Daripada orang tidak punya hati guru jadi guru. Dan guru kita pindahkan ke bagian SKPD yang lain. Memang orang bilang, kamu jangan terlalu keras bilang guru. Ya, aku nggak bilang guru, itu fakta. Dia tuntut saya, dia tuntut aja saya bilang. PPTUN, aku setahun di sini udah biasa kok. Istilah beda Jakarta sama Belitung Timur. Kalau Belitung Timur mesti baca buku banyak. Kenapa ketemu 10 orang, 8 orang, kira-kira pendidikannya di bawah aku, kira-kira gitu dulu kan. 2 orang mirip-mirip. Kalau di Jakarta ketemu 10 orang lebih tinggi pendidikan daripada aku. Ketemu profesor, doktor, PhD semua. Jadi di Jakarta tuh nggak perlu belajar otak, tanya aja. Panggil Profesor A, coba jelaskan ini gimana? Dia jelaskan, dapat ilmu, aku tantang Profesor B. Kau kalah, yang benar. Undang A sama B, undang C sama D. Berdebat itu 4 orang, 5 orang. Dengar. Oh begitu. Belajar singkat saja. Kalau udah belajar di 5 perguruan, kalah guru sudah perguruan. Nah ini Jakarta. Makanya kemudian di Jakarta ini cuma perlu latihan apa? Latihan otot, bukan otak. Supaya otot jantung dan lemah. Tapi kayaknya ada semua bidang main Jakarta. Dan ini udah puluhan tahun gitu nyaman. Duit besar. Dan coba tahu nggak untuk ada Pak Gubernur di Solo buat buang sampah satu kota, semua di mobil, semua biaya 1 tahun 8 miliar saja. Bersih Solo. Di Jakarta pakai swasta ngangkut. Kalau 5 kota kali 8 miliar, berarti 40 miliar kan? Dalam 40 miliar malu Jakarta. Tambah 1 tol 400 miliar, hampir 1 APBD. Bersih tak Jakarta? Jorok di mana? Aku mau ambil air, ikutan aku semua. Tahu nggak uang sampah Jakarta berapa duit APBD itu SKPD sampah kebersihan? 400 miliar. 1,2 triliun. Bohong lebih banyak semua. Dari satu beli alat sendiri, PU juga sama dulu. Semua sungai tumpuk dan sampah. Berapa triliun? 3-4 triliun. Apa yang mau dibuat? Ditumpukin sampah. Ambil alat berat, hantam keruk sampai sekarang setahun lebih tidak ada sampah sungai itu. Karena itu di semua main. Pasang kontrak, masuk. Aku tahu persis. Kerja di mana, berapa jam mesin jalan, berapa jam dia operasi. Minyak jam 12 malam, sisa berapa? Tahu semua. Bisa lihat di komputer. Nah, kalau aku bantai kalau kerja putih. Itu masalah Jakarta itu. Rumah susun itu sewa-sewa. Di Jakarta itu cuma nabung kotor aja. Tiap hari ganti kotor, dia nggak kena stroke kan, saraf jantung. Karena udah puluhan tahun nyaman gila, duit gede gila. Guru-gurunya yang baik, banyak yang baik. Yang marah kan yang masuk sekolah yang tersingkir. Sama kayak kelurahan camat tersingkir untuk jalur tes. Tuntut kita juga sih bola. Kalau tuntut ketangkap apa juga kalau ada malingnya itu rumah khusus. Dan kita lapor tangkap jaksa semua, udah pusing teriak-teriak. Jadi kalau udah bersih betul, jangan sok bersih. Nah, aku berani tantang periksa harta aku. Biaya hidup aku sama pajak yang aku bayar. Kalau tidak sesuai, tangkap aku. Kalau tidak sesuai, itu tangkap aku. Yuk kita ngadu. Kita ngadu aja sih. Nah jadi itu yang masalah ya kan? Jadi mau kita mau jadi negaranya, bukan. Nah, keterlaluan.
28% bukan dari 1 triliun, 28% dari 72 triliun duitnya. Kami masuk sini 41 triliun duitnya. Tahun ini 72 triliun. Jadi kalau 20% dari 41 triliun, sekarang 28% dari 72 triliun. Masa tidak cukup bereskan pendidikan? Ini bisa kasih orang gratis. Kamu masuk kasih 1,5 triliun aja. Ya anak-anak yang sekolah SMA yang tidak cukup KJP naikkan aja. Kalau dia tanggung susah itu. Sebulan 200.000. Naikkan dia mau 600, mau 800.000. Ya duit tidak banyak. Dia palingnya gak karuan dari orang. Dia langsung kasih ke murid. Lebih jelas. Dia mau bayar ke swasta, bayar ke swasta. Tidak apa-apa. Nah lebih baik itu. Nah ini jadi pasti susah. Jadi kalau kata Tiongkok bilang gitu, 1000 kawan masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Itu tidak berlaku loh jadi gubernur wakil gubernur di Jakarta. Dibalik ya. 1000 musuh pun harus kita hadapi, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Orang nyamur di sini kadang-kadang. Tidak ada pilihan. Itu yang terjadi. Ya, kalau boleh orang kerja, pokoknya ada orang mau dibawa, kita kasih yang tidak foto. Kalau foto itu ya, bagaimana kita ya? Ya, biar tahu ruangannya, bisa di Monas soalnya. Soalnya dekat ke Merdeka Utara di sini, hanya udah Monas ya. Oke. Mau kasih surat juga. Kasih itu ya, di Jakarta. Soalnya tadi aku memberi siko, ini siapa yang bawa balik kan? Kemarin ini rumah ini. Ya, biar tahu banget. Dia kalau Wibowo, lu sebagai wakil gubernur pakai ruangan ini. Semua. Satu lantai ini 450 meter persegi. Kalau waktu beliau jadi gubernur, dia tidak mau turun, tetap bisa banget. Jadi pakai 2. Lalu wakil gubernur ditaruh di atas. Nah, sekarang aku tidak mau pakai itu, aku tidak. Pak Jokowi tidak mau pakai ini, mau pakai ini. Pak Jokowi di bawah, lebih kecil ruangan bawah. Ini lebih gede. Yuk sambil lihat Monas, bisa lihat Monas di sini, Pak.